aspek keadaan atau dampak yang berbeda-beda. Maka yang kita ketahui bersama Bapak Ibu guru bahwa perubahan kurikulum itu susah-susah gampang atau adaptasinya itu bisa dikatakan sulit, bisa juga dikatakan ringan gitu ya. Karena ini tergantung daripada kebijakan, tergantung daripada penerimaan pola pikir, persepsi setiap setiap lembaga, pemimpin lembaga dan lain sebagainya. Maka dari itu perubahan kurikulum ini ditinjau dari beberapa aspek itu bisa dikatakan mudah dan juga bisa dikatakan sulit. Dalam proses manajemen perubahan kurikulum terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti di sini ada 4 indikator poin, yaitu perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian aktualisasi atau pelaksanaannya, lalu kemudian controlling. Jadi di dalam perubahan kurikulum ini adalah perencanaannya itu ada beberapa yang berbeda di antara kurikulum-kurikulum sebelumnya. Telah kita ketahui bersama kurikulum di kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Merdeka yang pernah saya rasakan bahwa memiliki perencanaan atau planning yang berbeda-beda. Maka dari itu ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, kemudian ada juga yang untuk dirubah. Ya ini seiring dengan kebutuhan atau perkembangan atau kemajuan teknologi atau kemajuan di dalam lingkup pendidikan. Kemudian di dalam perencanaan ini masuk dalam keorganisasian. Di dalam keorganisasian ini dibentuk oleh tim ya dari kementerian, misalnya dibentuk untuk mensosialisasikan kurikulum-kurikulum yang terbaru atau tujuan-tujuan rencana yang terbaru. Maka yang sekarang kita alami di sini adalah disebut dengan Merdeka Belajar. Itu ada timnya. Ya, ada timnya, ada pembelajaran ya seputar dengan kurikulum Merdeka. Nah, di sini yang mensosialisasikan dan juga sampai dengan mengimplementasikan dan juga yang mengkontrolnya juga, mengevaluasinya juga ini ada ya Bapak Ibu guru yang kita rasakan ini. Kemudian di dalam kurikulum merupakan alat pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan perubahan berkala demi meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kurikulum merupakan alat saja ya, alat pembelajaran yang berfungsi untuk sebagai acuan perubahan berkala demi meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dari paragraf ini memiliki variabel-variabel yang memiliki makna yang berbeda. Jadi berdasarkan dirasakan pendidikan di zaman sekarang ini kan adanya perubahan ya Bapak Ibu. Nah, maka perubahan itu menjadikan berdampak pada kualitas atau kuantitasnya pendidikan. Maka dari itu pendidikan ini atau kurikulum yang diterapkan di zaman sekarang atau di era sekarang ini disesuaikan untuk lebih berkualitas. Jadi yang tadinya kualitas menjadi berkualitas dikarenakan adanya perubahan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian di sini ada kalimat perubahan berkala. Nah, perubahan berkala ini telah kita rasakan. Nanti sampai membahas tentang bagaimana pendapat kita apabila kurikulum Merdeka ini dinasionalkan. Kemudian dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, kemudian nanti kalau udah kurikulum Merdeka dinasionalkan, nanti 10 tahun kemudian apakah kurikulum berubah? Ya, misalnya dari nasional menjadi kalimat
kurikulum ya seperti kayak misalnya sekarang yang kita ketahui bersama seperti kayak ibu kota ya kan berubah menjadi ibu kota Nusantara dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena memang adanya perubahan atau dampak yang memang kita ketahui bersama gitu Bapak Ibu guru. Jadi perubahan berkala ini di bulan Maret ini saya nggak tahu nanti tanggal berapa atau di akhir bulan ini atau eh, di akhir bulan April atau di awal Mei itu bahwa kurikulum ini memang sudah betul-betul sudah masuk ke dalam semuanya kurikulum merdeka. Maka itu juga nanti akan kita bahas secara sharing tanya jawab.